Real Sociedad tengah memimpin klasemen sementara di La Liga. Skuad biru putih meraih 17 poin dan unggul 1 poin dari juara bertahan Real Madrid. Kebangkitan ini bukan tanpa sebab. Real Sociedad diperkuat oleh pemain-pemain tangguh yang bisa diandalkan seperti Mikel Oyarzabal dan Christian Portu hingga David Silva. Cetak Gol akan mengulas bagaimana caranya Sociedad dalam memimpin klasemen sementara di La Liga musim ini. Publik sepak bola dibuat kaget, pasalnya pemimpin klasemen sementara La Liga saat ini bukanlah raksasa Spanyol seperti Real Madrid, Atletico Madrid, ataupun Barcelona, melainkan Real Sociedad yang sebelum-sebelumnya hanya bertengger di papan tengah. Cetak Gol akan mengulas alasan kenapa Real Sociedad bisa tampil begitu menjanjikan sebagai berikut. Bertemu dengan tim-tim menengah ke bawah di La Liga. Gelaran La Liga musim 2020-2021 sudah berjalan di pekan ke-8. Klub raksasa Spanyol Barcelona masih terseok-seok di posisi ke-12 klasemen sementara setelah baru memenangkan 2 pertandingan. Villarreal yang berada di peringkat ketiga berhasil mengumpulkan 15 poin. Sementara Atletico Madrid berada di peringkat keempat dengan koleksi 14 poin. Menariknya, Real Sociedad telah sukses menggusur Real Madrid di puncak klasemen. Skuad asuhan Imanol Alguacil mengumpulkan 17 poin dari 5 kali menang, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah. Unggul 1 poin dari skuad El Real. Dalam perjalanannya menuju puncak klasemen, Real Sociedad sudah menjalani 8 pertandingan melawan sejumlah klub. Tim berseragam biru putih ini hanya kalah oleh Valencia pada pekan keempat. Real Sociedad juga imbang oleh Real Valladolid dan Real Madrid. Selebihnya mereka tampil sempurna mengalahkan Elche, Getafe, Real Betis, Huesca, dan Celta Vigo. Mari kita lihat dari peringkat klasemen musim 2019-2020. Bisa dibilang Real Sociedad bertanding dengan tim-tim yang berada di bawahnya. Hal ini mengingat Real Sociedad menutup La Liga musim lalu di peringkat ke-6 klasemen. Klub-klub yang telah dilawannya di musim ini ada beberapa strip di bawah mereka pada klasemen akhir musim lalu. Getafe berada di peringkat ke-8, Real Betis di peringkat 15, dan Celta Vigo di peringkat 17. Sementara Elche dan Huesca merupakan tim promosi dari divisi Segunda. Huesca merupakan juara di divisi Segunda musim lalu, sedangkan Elche berhasil promosi setelah memenangkan babak playoff melawan Girona. Duet maut Mikel Oyarzabal dan Christian Portu. Untuk mengumpulkan pundi-pundi golnya, Real Sociedad mengandalkan duet lini depan antara Mikel Oyarzabal dan Christian Portu. Oyarzabal merupakan pemain murni jebolan Akademi Real Sociedad, sementara Portu didatangkan dari Girona sejak musim panas tahun lalu. Dalam 8 pertandingan La Liga yang sudah dimainkan, Oyarzabal mengoleksi 5 gol dan 2 assist. Ia mencetak 2 gol ke gawang Huesca dan masing-masing 1 gol ke gawang Getafe, Real Betis, dan Celta Vigo. Sementara Portu mencetak 4 gol dan 2 assist, melesakkan masing-masing 1 gol ke gawang Elche, Getafe, Real Betis, dan Huesca. Hingga saat ini Oyarzabal masih menjadi pemuncak top skor La Liga, sedangkan Portu di posisi kedua dengan torehan 4 golnya. Nama Portu juga sejajar dengan pemain top lain seperti Luis Suarez dan Ansu Fati yang sama-sama mengoleksi 4 gol. Portu juga unggul dari sejumlah bintang lain seperti Federico Valverde di Real Madrid dan Joao Felix di Atletico Madrid. Mesin gol El Real, Karim Benzema, bahkan juga baru mencetak 3 gol. Dilansir dari Huskor, Oyarzabal dan Portu punya keunggulan dalam memberikan umpan kunci dan penyelesaian. Oyarzabal mencatatkan 2,3 rendangan, 1,4 umpan kunci, dan 1,5 umpan silang per laganya. Sementara Portu menorehkan 1 tendangan dan 1 umpan kunci di setiap laganya. Dalam catatan Huskor juga, Oyarzabal meraih rating yang cukup baik di angka 7,10, sedangkan Portu di angka 6,94. Tidak heran mereka menjadi ujung tombak Real Sociedad dalam mengoyak gawang lawannya.
sang jenderal lapangan David Silva. Salah satu faktor krusial hebatnya Real Sociedad di La Liga musim ini adalah kehadiran David Silva. Ia bergabung dalam skuad Real Sociedad di jendela transfer musim panas ini dengan status bebas transfer. Gelandang berusia 34 tahun ini juga bersinar sebagai bintang Manchester City dan posisinya tidak tergantikan. 10 musim berseragam The Citizen, Silva sudah memenangkan 4 trofi Premier League, 2 trofi FA Cup, 5 trofi EFL Cup, dan 3 trofi Community Shield. Di La Liga musim 2020-2021 ini, Silva sudah mencetak 1 gol dan 2 assist untuk Real Sociedad. Silva mungkin kurang mendapatkan sorotan, mengingat usianya yang sudah menua. Padahal seorang David Silva masih belum kehilangan sentuhannya. Umpan pendek, umpan lambung, hingga umpan terobosan masih sama-sama baik. Huskor bahkan mencatatkan presentasi keberhasilan umpannya mencapai 85,5%. Sangat tinggi untuk ukuran pemain berposisi gelandang. Perannya begitu krusial di lini tengah tim. Silva bertugas memotori serangan dengan umpan-umpannya yang memanjakan. Ia mahir menciptakan peluang, mengatur tempo serangan, dan bahkan membantu lini pertahanan. Ambisi mengulangi kejayaan musim 2002-2003. Real Sociedad punya potensi besar dalam mengulang kejayaan mereka di musim 2002-2003. Mereka berhasil menerobos papan atas klasemen La Liga dan nyaris merebut titel juara. Namun sayang, hingga tutup musim, Real Sociedad harus berpuas dengan berada di posisi kedua. Mereka mengumpulkan 76 poin dengan memenangkan 22 pertandingan dan 38 laga yang tersedia. Hanya kalah 2 poin dari Real Madrid yang keluar sebagai juaranya. Kehebatan Real Sociedad saat itu tidak terlepas dari duet maut lini depannya Nihat Kaveci dan Darko Kovacevic. Keduanya sukses menjadi momok menakutkan bagi tim lawan dengan mencetak total 43 gol. Di lini tengah ada Xabi Alonso yang nantinya menjadi pemain top dunia. Sementara posisi penjaga gawang dikawal ketat oleh kiper tangguh Sander Westerveld. Keadaan Real Sociedad di musim ini sedikit mengingatkan kita kepada skuad di musim 2002-2003. Peran Kaveci dan Kovacevic diteruskan oleh Oyarzabal dan Portu. Keduanya sukses menjadi juru cetak gol Real Sociedad dan kini tercatat dalam jajaran top skor sementara di La Liga. Sedangkan posisi Xabi Alonso di lini tengah digantikan oleh David Silva. Hingga saat ini Real Sociedad sudah mencetak 18 gol dan baru kebobolan 4 kali, menjadikan mereka sebagai klub dengan torehan gol terbanyak dan selisih gol yang tertinggi. Menarik untuk menyaksikan perjuangan dari Real Sociedad. Tidak mustahil mereka bisa mengulang pencapaian pada musim 2002-2003 atau bahkan keluar sebagai juaranya.